Siapakah ayah yang berhasil dan siapakah ayah yang gagal menurut Al-Quran? Ayah yang berhasil bukanlah ayah yang berhasil membawa anaknya mendapatkan gelar S1, S2, atau S3. Bukan itu takarannya. Jadi kalau satu hari nanti anak kita pulang sekolah lalu membawa rapot dan rapotnya bagus, jangan bilang ini anak bapak, anak ayah. Ini bukan anak ibu. Bukan, ini anak gurunya. Gurunya yang mengajarkan dia seperti itu. Apa kurikulum seorang ayah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa ukurannya seorang ayah itu sukses? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa ayah yang nanti meninggalnya dalam keadaan tentram karena sudah sukses menjadi ayah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tidakkah kau saksikan wahai Muhammad ketika Yakub sebagai seorang ayah jelang kematiannya, ketika sakaratul maut sebentar lagi akan merenggutnya, bagaimana situasi yang dihadapi oleh Yakub ketika memikirkan tentang anak-anaknya? Satu evaluasi, satu pertanyaan saja diajukan oleh Yakub, apakah dia bakal tentram matinya ataukah sengsara di akhir hayatnya? Satu pertanyaan itu yang diajukan adalah ma ta'buduna min ba'di. Anakku, siapakah gerangan yang kalian sembah selepas kematian ayah? Yakub sukses menjadi ayah karena anaknya menjawab 3 dari 1 pertanyaan itu. 3 inilah yang menjadi ukuran apakah kita menjadi ayah yang sukses atau yang gagal. Anaknya menjawab, qalu na'budu ilahak. Kami akan menyembah Tuhan ayah. Kenapa dia tidak mengatakan kami akan menyembah Allah? Kenapa dia mengatakan kami akan menyembah Tuhan ayah? Karena ayahnya yang menanamkan la ilaha illallah ke dalam jiwa anaknya. Ini tugas utama seorang ayah. Dan ayah akan menjadi terhormat jika yang pertama kali ditanamkan di dalam jiwa anaknya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Ayah akan senantiasa dihormati oleh anak-anaknya. Walau saat ini anaknya kecewa, satu saat nanti bisa saja ayahnya meninggal dunia, tapi anaknya akan bangga pada ayahnya karena asyhadu an la ilaha illallah. Di situ Yakub sukses. Bahkan bukan cuma itu, anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhan kakek ayah Ibrahim, Tuhan kakek Ismail, Tuhan kakek Ishak. Kenapa nama keturunan ayah yang disebutkan? Karena anaknya bangga pada ayahnya. Anaknya hormat kepada ayahnya. Tahu kenapa anak-anak ini bangga dan menghargai ayahnya? Karena senantiasa la ilaha illallah yang ditanamkan ke dalam jiwa anaknya. Yang kedua, ilaha wahidah. Tidak cukup hanya menanamkan tauhidullah kepada jiwa anak, bentengi anak dari kemusyrikan. Ini tugas ayah. Ayah harus menjadi kepala sekolah. Tidak berarti kalau anak kita sudah sekolah kemudian bebas dari syirik. Kesyirikan zaman sekarang tidak sama dengan kemusyrikan masa lalu. Kemusyrikan materialisme, kemusyrikan sekularisme, kemusyrikan hedonisme saat ini menggantikan kemusyrikan tradisional masa lalu. Dulu orang-orang memang mempersembahkan kepala kerbau, tapi sekarang orang-orang mengorbankan harga dirinya demi harta, rela korupsi, tidak malu menggunakan harta yang haram karena sudah terlanjur menuhankan harta benda. Ini kemusyrikan yang luar biasa. Belum lagi kemusyrikan yang dihadapi oleh anak-anak. Mereka tidak takut kepada Allah, tapi takut kepada hantu. Cintanya kepada pacarnya mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas orang tua, tugas para ayah, membentengi anak dari kemusyrikan. Dan yang ketiga, ini yang paling berat, wa nahnu lahu muslimun. Kata anaknya seperti itu. Dan hanya kepada
Tuhan ayah, Tuhan kakek kami mengikatkan diri dengan aturan syariatnya. Tugas berat seorang ayah yang terakhir adalah bagaimana agar anak-anak mau mendisiplinkan diri dengan ibadah. Bagaimana agar anak-anak itu mau terikat dengan aturan Allah dan Rasulnya. Dia mau terikat dengan aturan sekolah. Dia bisa terikat dengan aturan kursus. Bahkan anak-anak rela terikat dengan aturan klubnya. Dan yang mengerikan, anak-anak berani mengikatkan diri pada aturan geng motornya walau dipukuli dulu. Tetapi banyak anak-anak yang tidak bisa mengikatkan diri pada aturan Allah dan pada aturan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Asy-syariah. Itu liburan, bikin camp, Islamic camp gitu kira-kira di Bogor, kumpul anak-anak gitu dari berbagai tempat kumpul, anak usia SD, SMP. Kita bagi kertas semua sama pulpen. Sudah anak-anak, ya, dengarkan perintahnya, pegang pulpennya, ceritakan tentang ayah kalian, apa saja, terutama kenangan yang paling berkesan. Anda tahu Bapak Ibu, rata-rata pulpennya nggak jalan, dipegangin begini, tengok kanan, tengok kiri, lama-lama ada yang angkat tangan. Maksudnya gimana ya kak? Kamu tulis nak, kau punya ayah kan? Iya. Kan kamu pasti punya kenangan, entah mungkin jalan-jalan kayak apa aja deh, apa aja, main bola kayak apa kayak gitu. Nggak jalan pulpennya Pak, karena tidak ada yang berkesan di kepala mereka, rata-rata. Setelah itu kita ganti. Dah, kumpulkan sini. Karena nanti kita bagi ke orang tuanya. Begitu orang tua datang jemput kan, kumpul Bapak Ibu. Ini anak Bapak Ibu, tanggung jawab nih. Ini kenangan Bapak Ibu terhadap para ayah nih. Mana usah tulisannya? Itu kenangannya kosong. Memang gak ada mau diapakan. Jadi tidak ada Pak. Memang tidak hadir orang tuanya. Ayah yang selalu menjaga kehormatan dirinya di hadapan anaknya. Suami yang selalu menjadi teladan bagi istrinya. Insya Allah akan senantiasa dimuliakan oleh anak dan cucunya. Tapi sayang disayang. Ada banyak anak laki-laki yang tidak ingin seperti ayahnya. Ada banyak ayah kehilangan anaknya karena ayahnya sibuk hanya urusan dunia. Anaknya berjumpa dengan ayahnya seperti ATM kalau butuh uang saja. Tidak bisa berkomunikasi dengan baik bersama anaknya. Berapa banyak anak ketika ayahnya pulang memilih tinggal di kamar dan malas untuk duduk bersama ayahnya. Karena ayahnya tidak punya kata-kata kecuali belajar, bangun, makan, sholat. Tidak ada pelukan, tidak ada belayan, tidak ada kisah, tidak ada cerita, tidak ada canda. Jadi para ayah, beliau Dr. Adnan Baharis, ini salah satu pakar ahli pendidikan Islam hari ini. Beliau di Mekah tinggalnya, dosen di Universitas Ummul Qura. Beliau menyampaikan, saya sampaikan 5 hal di buku itu, ya. Beliau mengatakan ada tanggung jawab ayah dalam pendidikan, dalam ta'lim dan ta'dib. Nah, tadi ta'dib sudah di depan ya. Ta'lim dan ta'dib itu satu. Yang kedua, ada tanggung jawab ayah dalam hal pendidikan akhlak. Yang ketiga, ada tanggung jawab ayah dalam hal pendidikan fikroh, pemikiran, akal, fikroh. Oke. Yang keempat, ada tanggung jawab ayah dalam pendidikan fisik. Yang kelima, beliau tidak bicara tanggung jawab, tapi beliau bicara tentang berbagai rintangan
yang paling penting hari ini, ya, di situ beliau nyebut tentang TV segala macam dunia media, rintangan yang ada dalam mendidik anak hari ini. Itulah 5 poin. Saya urai dikit-dikit karena waktu saya tinggal beberapa menit. Urai dikit-dikit, Pak. Ketika bicara tentang ta'lim dan ta'dib, tadi saya bilang, Pak, ta'lim, mengajar, Pak. Ngajar. Beginilah, saya tahu para ayah juga punya kesibukan luar biasa dan sudah menyerahkan pada sekolahnya, pada istri, ya kan? Ini, Pak, at-ta'lim. Saya cuma minta, ini ide bagus banget. Ide bagus banget. Di tengah kesibukan yang luar biasa, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, tadi saya bilang tadi ya, khalifah ini dahsyat, Pak. Negeri sebesar itu, dari mulai Soviet sana, Pak. Mulai Soviet sana. Beliau tinggalnya di Damaskus di Suriah. Wilayah kekuasaannya sampai Soviet sana, terus ke arah selatan. Bahkan sudah kirim-kiriman surat dengan Raja Palembang. Palembang, Sumatera. Raja Palembang katanya, saya pernah baca tercatat. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ke arah barat, Pak. Itu sudah seluruh jazirah Arab sudah pasti. Nyebrang ke Afrika. Afrika sudah masuk ujung sana, Pak, menjelang masuk kalau zaman Umar bin Abdul Aziz itu muslimin sudah mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol, nyebrang Selat Gibraltar dari Maroko. Atau kebayang nggak sih zaman itu wilayah kekuasaan sebesar itu, kapan sependidik anaknya? Anak 17, Pak. Makanya kalau hari ini antum masih ngomong saya sibuk, Pak, bu ya berkaca diri. Anaknya top loh, Pak. Umar bin Abdul Aziz itu anaknya, Masya Allah. Ada satu anak namanya Abdul Malik, Pak. Waktu Umar bin Abdul Aziz naik jadi khalifah itu, Pak, panggillah para ahli ilmu. Para ahli ilmu, Pak. Jadi kebiasaan ulama-ulama besar dulu, itu kalau ada khalifah baru di baiat, itu para ulama datang kumpul malam harinya, khalifah taruh di depan, semua mengeluarkan nasihat. Khalifah dinasihati semua satu-satu. Itu gitu, Pak. Tapi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, waktu khalifahnya Umar bin Abdul Aziz baru dilantik, kami datang, kami jadi murid. Saking luar biasanya ilmunya Umar bin Abdul Aziz, Pak. Tapi segitunya, bapaknya segitunya pun hebatnya Umar bin Abdul Aziz itu ngomong ke Abdul Malik begini, Pak. Anaknya namanya Abdul Malik. Umur baru 17 tahun waktu itu. Dan sudah diangkat jadi menteri sama bapaknya. Dia bilang, Umar bin Abdul Aziz berkata pada anaknya Abdul Malik, "Nah, andai kamu bukan anakku, aku ingin berkata pada semua orang bahwa kamu lebih fakih dibandingkan ulama yang lain. Cuma karena kamu anakku, saya nggak enak ngomongnya kan. Dikira ilmumu jauh lebih bagus, lebih dalam dibanding ulama lain." Sampai begitu. Dong baru di baiat bapaknya tidur siang, Pak. Umar bin Abdul Aziz kan tidur siang. Anaknya yang izin masuk. Ayah mau ngapain? Ayah mau istirahat. Ayah masih sempat istirahat. Ayah sudah dibaiat jadi khalifah, diamanahi menjadi pemimpin umat Muhammad SAW. Lihat anak luar biasa itu, ingatkan bapaknya. Nanti ada dialog hangat tentang konsep di situ. Nah, intinya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala itu beliau punya kebiasaan bagus, Pak, tentang anak-anaknya. Di tengah kesibukan luar biasa itu, ini beliau lakukan seminggu sekali aja deh. Coba, Pak, jalani, Pak, seminggu sekali aja. Saya nggak minta tiap hari, Pak, seminggu sekali. Nggak ada waktu, cari hari libur sebentar, nggak lama-lama. Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan anaknya semua, 17-17-nya kumpul sama istrinya, kumpul. Begitu kumpul, Umar bin Abdul Aziz cuma minta, ayo nak, coba baca Quran, gantian satu persatu. Dia mau dengerin, Pak. Mulai dari yang paling besar, anak paling besar, keliling terus sesuai dengan urutan anak. Beliau dengarkan, kan? Nah, cuma bedanya mereka ini ulama dan mereka ini ngerti bahasa Arab. Itu bedanya, Pak. Sehingga baca langsung ngerti. Nah, sekarang caranya gampang, gitu? Anak juga nggak 17 toh? Anak kan nggak 17 juga, ya kan? Jadi gantian satu-satu 17, berapa selesainya berapa lama itu? Ya, apalagi anak cuma satu gantian sama bapaknya selesai. Bacalah artinya.
Baca Quran, baca arti. Karena kita nggak paham, baca arti. Itu indah banget, Pak. Coba antum jagain itu seminggu sekali aja. Nanti pasti antum akan tumbuh berkembang menjadi karena sayang ya kalau cuma dengerin terjemah, karena pasti akan ada dialog ngobrol, Pak. Pasti akan ngobrol, itu mahal loh. Ngobrol itu duduk bareng gini itu mahal banget, Pak. Pasti akan terjadi obrolan nanti. Umpamanya anaknya begitu baca nggak ngerti. Ini apa ya? Kok begini terjemahannya? Kata ayah, coba kamu ulangi. Oh itu maksudnya ayah juga nggak ngerti. Tapi gampang, ayah punya ustadz. Nanti ayah telepon. Nanti kalau ada jawabannya, pekan depan ayah sampaikan jawabannya. Betul ya? Ada dialognya, Pak. Gitu maksud saya, Pak. Ada dialognya. Indah banget. Kadang-kadang anak memberikan sebuah wawasan baru yang Anda belum pernah dengar. Anda harus berikan pujian luar biasa. Gitulah, ya. Itu taklim lah, taklim yang bisa Anda lakukan. Jadi tolong Pak, seminggu sekali aja. Saya nggak minta tiap hari. Kalau tiap hari top banget, kalau tiap hari. Sebenarnya gampang Pak, itu waktu habis subuh, antum bangun subuh, anak-anak bangunin subuh pelan-pelan ya kan. Yang laki-laki ajak ke masjid, sholat, begitu pulang duduk bareng Pak, ngobrol. Yang satu, mungkin Anda baca buku, mungkin Anda baca Quran, mungkin anak-anak lagi baca Quran juga, lagi murojaah, atau lagi baca apa, atau lagi nulis sesuatu, atau apa. Duduklah bersama. Mungkin kadang-kadang aktivitas masing-masing, tapi kadang-kadang ada ngobrol, ada dialog, ada ini. Coba antum lakukan Pak. Itu gabungan semua keberkahan. Keberkahan orang tua dan anak, keberkahan habis ibadah, keberkahan waktu pagi. Antum bayangkan, didik anak itu hasilnya mudah nanti. Pendidikan akhlak Pak. Nah, pendidikan itu selalu bermula dari keteladanan. Maka silahkan Pak, silahkan menjadi ayah yang bisa diteladani. Karena nanti begini, Anda mau merintahkan apa kepada anak-anak? Ayo sholat tepat waktu. Oh, bapaknya nggak tepat waktu gimana? Ayo ke masjid, kan kamu udah diajarin di sekolahan, katanya suruh ke masjid sholatnya. Anak mana dengar Pak? Nanti kalau bapak disekak sama anak kan nggak enak ya? Ya. Nah itu ayah ngapain? Keteladanan nomor satu Pak. Tadi saya bilang, kalau Anda menjadi teladan, Anda dikagumi, Anda nggak usah merintah aja, jalan aja Anda ngikut Pak. Anda coba ini nggak usah. Ya, Anda coba itu. Adzan Allahu Akbar, kemudian Anda wudhu, Anda ini anak-anak tahu, ayah pasti tahu masih ke masjid. Oke, Anda berangkat, ngikut apa nggak ngikut? Boleh dites Pak. Ya, kalau sampai nggak ngikut, nah itu ada masalah. Nggak ngikut Pak anak saya. Nah, sudah berarti Anda perlu mundur ke belakang. Ada proses yang harus dijalani dulu di awal. Ya, bukan berarti nggak harus ingat, karena cuma nyoba aja. Ya ingatkan perintah, ayo nak sholat, ayo zuhur, ayo asar, ya. Akhlak, maka pendidikan akhlak itu, subhanallah, Nabi mengatakan innamal akhlaqu bitakhalluq. Akhlak itu dengan latihan, Pak. Dan Anda harus punya tanggung jawab mengajarkan akhlak itu dengan cara berlatih, latihan, Pak. Latihan. Umpamanya Anda mau melatih akhlak dermawan, umpamanya, tolong dilatih akhlak dermawan. Antum lagi nonton berita saudara muslim kita di negeri lain yang sedang dizolimi luar biasa. Terus, wah ini nak, ini saudara-saudara kita muslim lagi dalam keadaan sulit. Kita cari yuk lembaga yang menyalurkan donasi. Ayo, kamu punya uang, punya tabungan, ya, tabungan. Berapa tabunganmu? Sekian. Oke. Ayah infak sekian. Kamu juga infak dari uang kamu sendiri. Latih Pak, latih. Itu akhlak. Jadi segala hal ditanggung jawab ayah melatih akhlak. Ya, silakan pelajari ilmu akhlak. Kemudian pemikiran, ilmu di sini tempatnya. Yang berikutnya itu mengajari tentang, yang ketiga itu masalah fikroh, pemikiran. Cara berpikir, ilmunya apa segala macam, wawasan. Anda berikan, Anda punya ilmu, Anda punya wawasan, punya pengalaman, apa segala macam, berikan pengalaman itu. Itu menjadi tanggung jawab ayah juga. Kemudian setelah wawasan, fisik Pak. Fisik itu bukan cuma masalah fisik. Fisik itu bisa bicara keindahan, bisa bicara kesehatan, bisa bicara penampilan. Itu semua fisik. Fisik, pokoknya fisik. Dan Anda harus perhatikan betul tentang umpamanya penampilan anak berubah gitu Pak ya. Kemarin dia nggak pakai apa tuh, gelang umpamanya. Oh, sekarang ada kiwir-kiwir gelang di tangannya. Itu boleh bertanya ya kan. Nabi itu kalau ada begitu nanya, Pak, ini gelang apa ya?
Penampilan, dan Anda harus tunjukkan tentang penampilan, dan anak-anak Anda pasti akan niru Anda Pak, tentang penampilan. Ya, penampilan, fisik, mereka harus dilatih. Antum lihat pesannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya kan? Di mana alimu auladakumus sibaha warrimaya wa rukubal khail. Ajarkan pada anak-anak kalian berenang, memanah, berkuda. Ini tolong jangan tren, Pak. Trennya mana, semua mana, kan? Tapi bukan konsep gitu loh. Buktinya hilang, habis itu tren hilang, udah. Enggak begitu, Pak. Islam itu konsep. Kalau konsep itu enggak pernah mati. Itu konsep berjalan sampai akhir kiamat. Gitu. Itu konsep. Kalau tren hilang, Pak. Berenang pokoknya, cuma nyebur aja kalau menang, pure nyebur. Habis itu terserah mau gaya batu, mau gaya apa, enggak begitu. Berenang yang serius. Pokoknya tuh seberang ini, dari Bali nyebrang ke Banyuwangi, itu top, Pak. Loh iya, iya tuh. Kan ada kan yang begitu. Saya punya temen itu atlet nasional renang gitu. Itu renangnya bebas, ya begitu. Nyeberangi Selat Sunda, dari Merak sampai Lampung berenang. Begini anak tuh, bukan nyebur biar itu mah mandi air namanya, bukan berenang. Latihannya boleh di kolam renang. Itu maksud saya, bukan tren, tapi konsep.